Gospel Spirit bersama Pendeta Johan Manampiring. Selamat mengikuti. Berkasih yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda. Selamat berjumpa untuk program acara Gospel Spirit seperti biasanya di akhir pekan ya. Hari ini Sabtu 13 Juli 2024. Dan narasumber juga seperti biasanya, Bapak Pendeta Johan Manampiring. Selamat pagi Pak Pendeta, Shalom. Damai di hati, selamat pagi, selamat berkudapa Mbak Laras, selamat berkudapa dengan semua pencinta Radio Sumber Kasih, lebih khusus dalam acara Gospel Spirit pagi ini. Tuhan Yesus tetap dan terus memberkati. Amin. Baik, keluarga Sumber Kasih, untuk program acara ini dapat Anda ikuti juga lewat live streaming ya, di www.radiosumberkasih.com dan juga lewat akun Facebook Radio Sumber Kasih ya. Anda dapat mengikutinya secara langsung. Dan saat ini, baik keluarga Sumber Kasih, untuk edisi hari ini kami akan mengangkat tema bersama membangun bait Tuhan. Bersama membangun bait Tuhan dalam Sakaria 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Baik, bagaimana bersama membangun bait Tuhan? Kita akan dengarkan bersama. Pak Pendeta membuka dengan doa, disilakan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena ada firman yang boleh diperdengarkan. Karena hidup kami tanpa firman, liarlah kelakuan kami, dan kami makin bergelimang dengan dosa. Sebab itu Roh Kudus, tolonglah kami, isilah roh kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam bahasa batin masing-masing kami yang mendengar, agar supaya kami bertumbuh, bertambah dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, yang adalah Allah menjadi manusia, untuk datang membawa cinta sorga kepada dunia, dan memberikan keselamatan kekal bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai penebus dan juru selamat satu-satunya. Ya Roh Kudus, penuhilah roh kami, agar ketika firman dibacakan dan dipercakapkan, kami mengerti, dan firman itu tersimpan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan yang mendaging, supaya di dalam kehidupan daging kami dimampukan mempraktikkan firman-Mu. Dalam nama Yesus itulah kami bawa doa permohonan syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Pembacaan kita pada saat ini diangkat dari Kitab Sakaria, Perjanjian Lama, Kitab Sakaria, pasal yang ke-6, ayat 9 sampai ayat 15, nanti dibacakan oleh Mbak Laras. Sakaria pasal 6 ayat 9 hingga 15 dengan judul perikop Mahkota Imam Besar dan Sang Tunas. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Yosadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan, dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan
permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah semua kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, memelihara firman Tuhan dalam hati, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Surat yang ditulis oleh Nabi Zakaria ini berisi hal-hal yang sangat luar biasa yang mau menjelaskan tentang bangsa Israel itu sendiri. Kenapa? Karena bangsa itu sedang membangun bait Allah, tapi ya mungkin belum gagal, tapi tertunda. 20 tahun udah tertunda tuh pembangunan. Ya, orang aja kata di kampung-kampung banyak lah itu sebikin peletakan batu pertama. Bertahun-tahun lah belum dapat dibangun. Sama kute dengan waktu Israel baru pulang dari pembuangan. Walaupun Israel so pulang, atau dikatakan Tuhan seizinkan lewat Raja Darius, dorang seboleh kembali pada orang pe negeri, seboleh kembali ke Yerusalem, tapi secara kekuasaan dorang itu masih berada di bawah tekanan dari Persia. Cuma bersyukur kerajaan Babel sudah dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Ya, memang pada waktu Israel tertakluk, ini karena dosa-dosa, so berkali-kali mulai dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan nabi-nabi yang lain sudah berkali-kali menegur baik raja, pembesar-pembesar, tapi mereka sudah dikeraskan. Hadon hati so tamak, kurang mengejar materi, sampai kepada para imam, para nabi, banyak yang so terpengaruh. Dan masyarakat so lebih percaya opo-opo, kalau orang nado bilang, pokos-pokos segala. Tuhan so jadi hantu for dorang, membuat murka Tuhan itu menyala. Sampai-sampai mulai dari kerajaan utara, yaitu Israel, ya orang tahu bahwa Israel itu pecah setelah Salomo mati. Maka Israel dengan 10 suku berpisah dengan Yehuda dan Benyamin. Lalu kehidupan spiritual sama sekali sudah terabaikan. Ini juga peringatan pada gereja-gereja, pada orang-orang percaya dari zaman ke zaman. Hati-hati kalau orang so tamak akan uang, baru kemudian orang so menyimpang dari iman. Itu bisa terjadi seperti Israel tempo dulu. Karena Israel tempo dulu itu dihukum Tuhan karena
melakukan ya tindakan-tindakan yang sudah tidak beriman lagi, sudah lebih mementingkan materialis, mengabaikan pengajaran-pengajaran iman, apalagi menyembah berhala. Aduh, itu tuh berhala ini, aduh, Tuhan paling marah ya. Saya sering kali mengatakan semua dosa itu Tuhan benci, ada dosa Tuhan tolerir. Tapi ada dua dosa yang susah orang bertobat. Jadi, membunuh itu bisa gampang bertobat. Tapi itu menyembah berhala dan sombong. Dua itu susah orang mau bertobat. Mengapa? Karena berhala itu kan sudah meninggalkan Tuhan. Manusia itu cuma bisa bertobat atau mengenal Tuhan kalau ada roh Tuhan. Sebab roh Tuhan yang menginsafkan orang. Tidak ada manusia yang mendapat insaf tentang DP salah dan DP dosa sendiri. So itu seringkali kita baca di media sosial, berdebat orang itu sampai saling menghina. Ketika yang menghina ditegur, malah diserang balik tuh yang menegur. Dia bilang, orang ingin untuk memperbaharui, orang ingin untuk menegakkan kebenaran keadilan. Tapi dia menegakkan kebenaran keadilan dengan menyerang balik. Bagaimana mau jadi? Tuhan Yesus bicarakan menegakkan kebenaran keadilan dengan kasih, bukan dengan baku palih. Tuhan Yesus tidak susah kok mau palih sama tuh manusia, sedang setan dia apakah dia sekalan cuma tuh manusia yang ciptaan serupa segambar dan dia Cuma Tuhan tidak suka, Tuhan ingin tuh kasih sorgawi itu dipraktekan. Nah, banyak orang Kristen gagal mempraktekkan kasih sorgawi. Apalagi menjelang tahun politik ini. Aduh, tora rapat itu, kasih itu memang betul-betul hilang. Demi dorang gacok dong serang tuh. Orang itu, orang yang jadi pendukung-pendukung, aku serang semua, aku hina. Tanpa dong sadar, iblis sopa ke tangan. Iblis so senang sekali. Iblis bilang, terus tuh, betul, mani betul. Bagaimana supaya apa? Gereja bisa pecah. Jadi kita lihat di sini bahwa seringkali manusia ini kehilangan hubungan dengan Tuhan. Dorang tahu ada Tuhan, mardon sonyanda ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu yang terjadi pada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Tadi saya katakan Israel dan Yehuda itu pecah setelah Salomo mati, dipimpin oleh Rehabeam dan Yerobeam. Nah, Israel berkedudukan di Samaria, Yehuda dan Benyamin berkedudukan di Yerusalem. Nah, dua negara ini baku sapu. Padahal orang satu rumpun, turunan Yakub. Makanya tak heran deh kata dan zaman sekarang jo masih satu rumpun orang sudah baku sapu. Yang kakak adik baku sapu, apalagi so kurang turunan keberapa. Nah, jadi kita lihat di sini ketika dosa, berhala, sombong, keras hati, materialistis, menguasai, maka Tuhan menggerakkan bangsa Asyur untuk datang mengalahkan bangsa Israel pada sekitar 7 abad 722 tahun sebelum Tuhan Yesus, atau kalau sekarang 2024 jadi 2746 tahun yang lalu kira-kira ya, dengan lebih tepatnya ya hampir 2,5 abad lebih 2,5 abad yang lalu ya, 2700 tahun yang lalu ya. Israel ditaklukkan oleh bangsa Asyur. Lalu
Lalu kemudian Yesaya, Yeremia mulai lagi bicara kepada Yehuda, awas ngoni janta iko dengan Israel. Tuhan semua buang pengonikal, ngoni tidak bertobat. Masa balik, dong keras hati leh. Tetap juga so belajar kepada dewa-dewa yang ada di negeri yang dorang dah masuk akal. Pimpinan-pimpinan baik, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pejabat, so materialis semua. Keadilan so jadi terbalik. Akibatnya Tuhan gerakkan bangsa Babel. Ya, datang pada tahun 586, artinya hampir 6 abad yang sebelum Tuhan Yesus, atau kira-kira sekitar 2600 tahun lah yang lalu, ya. Itu Yehuda ditawan oleh bangsa Babel. Nah, ketika Yehuda ditawan oleh bangsa Babel itu kira-kira sekitar 136 tahun selisih antara Israel ditawan oleh Asyur dan Yehuda ditawan oleh Babel. Walaupun orang di dalam tawanan, tapi ada nabi-nabi yang Tuhan angkat untuk berbicara, termasuk Yeremia, dan sekarang Sakaria yang kita baca dalam pembacaan kita. Sakaria Tuhan panggil untuk menyampaikan pesan-pesan firman. Setelah bangsa Israel sudah diizinkan oleh Raja Darius dan Darius Pepapa sampai Raja Ahasveros dulu untuk diizinkan pulang. Tapi walaupun orang sudah diizinkan pulang ke Yerusalem, waktu itu Nehemia diutus pertama untuk membangun tembok-tembok. Kemudian Zerubabel diangkat menjadi gubernur Yehuda, bangsa Yehuda. Tapi walaupun Zerubabel jadi gubernur kedua story dia, kalau pertama Nehemia dulu. Tapi masih tetap di bawah kekuasaan Persia. Dan Israel belum ada raja, Yehuda juga belum ada raja. Kan orang sudah ditaklukkan dan dompet kekuasaan sudah dipatahkan. Ya. Jadi Tuhan masih kasih orang eksis, boleh kembali, tapi masih berada dalam pengawasan bangsa Media Persia. Di zaman Sakaria Tuhan mengingatkan kembali, ngoni so 20 tahun Tuhan so kese pulang di Yerusalem. Mereka ngoni belum kese terus tu pembangunan bait Allah. Tu pembangunan bait Allah ini sinagog, ya. Ini lambang dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Sebab Tuhan kalau mau bertemu dengan bangsa Israel selalu ada di dalam sinagog. Kalau di zaman dompe orang-orang tua dulu dalam perjalanan keluar dari Mesir, itu kemah pertemuan, kemah suci. Tuhan Allah jawab kudapa den dorang. Dan kalau kemah suci di zaman perjanjian lama, itu semacam tenda-tenda saja, dibongkar pasang. Sebab di mana tiang awan berhenti, dorang pasang, kon tinggal di situ, serta tiang awan bergerak, dong bongkar, iko lagi tuh tiang awan dan tuntun, ya. Dan kalau malam ada tiang api menjaga keseterang dan kesehangat pada orang, sekaligus menjadi benteng dari musuh-musuh yang akan coba menyerang pada orang. Kemarin Tuhan Allah ada piara pada orang secara istimewa, kan. Waktu juga pasukan Mesir mau menyerbu, mau panggil ulang dorang balik di Mesir, bayangkan Tuhan halang dan tiang api. Akhirnya dorang ini boleh tembus. Dan sekaligus tiang api sebagai pagar pada orang dari musuh-musuh, juga sebagai penerang, dorang butuh lampu, so ada tiang api, dan juga dorang butuh kehangatan karena dinginnya alam.
dengan tiang api dok hangat. Lalu siang dengan panas terik ada tiang awan yang melindungi sehingga dorang nyaman dalam perjalanan. Tapi di zaman sekarang dorang sebenarnya dorang tinggal lama, ini sudah terbuang lagi. Dorang buang sekarang Tuhan seizinkan berbalik. Tuhan segenapkan, Tuhan berjanji bahwa dorang ini sesudah masa pembuangan genap, Tuhan akan pulangkan. Dan sebenarnya belum 70 tahun Tuhan kasih pulang pada orang, dorang masih di bawah jajahan dari media Persia. Lalu Tuhan bangkitkan Sakaria. Sakaria dikatakan dalam pembacaan kita ayat 16 dalam Sakaria pasal 6 ayat 9, ayat 9, datanglah firman Tuhan kepadaku. Jadi Nabi Sakaria ingin menyampaikan pesan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda bahwa kita ini mendapatkan pesan dari Tuhan. Tuhan berfirman kepada kita. Dan Sakaria kasih pesan lagi kepada bangsa Israel pada ayat yang ke-15, kalimat terakhir. Di situ Sakaria bilang, kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi Sakaria kasih tahu Tuhan dah bicara apa kita ya. Kalau kita mau kasih tahu apa, ngoni mesti dengar baik-baik itu suara Tuhan Jadi kalau Tuhan sampaikan pesan ke kita, kalau kita sampaikan ngoni mesti dengar baik-baik. Jadi penting sekali untuk umat Tuhan mendengar suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mengapa? Kalau 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Paulus kasih pesan kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, Tuhan pesankan pada Timotius, kasih tahu juga atau ajarkan kepada jemaat bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, untuk kita diperlengkapi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi itu pentingnya firman Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan itu diperdengarkan supaya orang yang mendengarkan firman Tuhan itu bermanfaat. Firman Tuhan itu mengajar, kasih tahu apa itu orang belum tahu, menyatakan kesalahan, kasih tahu orang pesalah. Firman Tuhan kasih tahu orang pesalah. Tuhan juga nih mau orang pesalah itu dia terus sembunyi-sembunyikan. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Yohanes berikan pesan, jika kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab itu firman Tuhan mengajar orang, kasih tahu orang supaya orang tahu tompe salah. Makanya firman Tuhan menyatakan ke orang kesalahan. Roh Kudus berbicara dari tompe hati kalau orang salah. Sebelum orang bikin kesalahan, Roh Kudus sudah awas ngana awas ngana sobat dekat dengan tu pelanggaran, ngana sobat dekat dengan dosa. Awas. Roh Kudus kasih awasan. Tapi karena toranya nak peka terhadap suara Roh Kudus, maka orang mulai masuk ke dalam pencobaan atau melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Baik itu sengaja atau tidak sengaja. Pada waktu sementara orang bikin, Roh Kudus sudah stop. Sudah. Jangan teruskan.
Itu Roh Kudus bicara di hati. Maka kalau orang tidak mengerti firman Tuhan, dia tidak tahu. Malah di hati kan so mati. Udah di hati nurani. Jadi dia kurang akan di kedagingan. Maka kalau tuh orang masih ada kepekaan, itu Roh Kudus bicara di hati. Stop, jangan baking. Begitu dia selesai baking, Roh Kudus bilang, so salah ngana minta ampun. So salah ngana minta ampun. Di sini ujian bagi orang mengeraskan hati atau nyanda. Pada waktu Roh Kudus, so salah ngana, stop. Apakah dia berhenti atau dia teruskan baking? Setelah dia teruskan baking, usai melakukan, Roh Kudus kasih gelisah pada dia. Ngana so salah. Cepat mengaku pada Tuhan, minta ampun. Kalau dia minta ampun dan perbaikan, itulah firman Tuhan, memperbaiki kelakuan. Dia mengajar supaya orang berbalik pada Tuhan. Maka kalau orang mengeraskan hati, maka semua jadi tak biasa. Kalau sudah biasa melakukan dosa, Roh Kudus semua pasif. Roh Kudus sudah banyak menggelisahkan, sudah banyak mengoreksi pada orang, dan orang sudah mau baca firman. Nah, kalau orang sudah baca firman, sudah lebih jauh orang dari Tuhan. Akhirnya sudah rasa orang bikin dosa, so kabal. Itu orang dia, orang piala, kalau dia pakai alas kaki, kau jebak jalan di aspal atau di kubung-kubung. So tak iris dia pica botol dia petunit, 1 senti pedolong, mungkin 3 senti pelebar, dia cuma tertawa. Dia tidak rasa sakit. Padahal so tablah. Siapa pun dia tidak rasa sakit? Dia kulit kabal so tabal. Kalau kulit kabal so tabal, so tak mudah parasa tu sakit. Begitulah tu hati kalau so kabal, so kumabal. Biarlah orang tegur, malah orang tegur dia tambah marah le. Itu tadi ada orang suka mengoreksi orang serta dikoreksi dia marah. Dia bikin serang balik lagi pada orang nak koreksi pada dia. Itu berarti semulai dikeraskan orang. Dompe hati semulai dikeraskan. Sebab itu firman Tuhan bermanfaat mengajar. Dia kasih tahu dompe salah supaya orang berhenti dan berbalik pada Tuhan. Dia ingin perbaiki orang kelakuan. Dia ingin mendidik orang supaya orang berjalan dalam kebenaran. Karena Yohanes 16 ayat 13 berkata, apabila Roh Kudus datang, ia akan membimbing kita ke dalam segala kebenaran. Dan firman Tuhan, melalui Roh Kudus, dia akan tuntun orang menjadi orang baik. Itu berlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu pentingnya firman Tuhan. Nah, Tuhan berbicara kepada Sakaria untuk memperbaiki Israel kelakuan. Makanya Sakaria bilang, dengar baik-baik itu firman Tuhan. Lalu apa isi pesan firman Tuhan yang Tuhan bicara kepada Sakaria? Ayat yang ke-10 dari Sakaria 6 berkata, pergilah pada hari ini juga. Artinya jangan tunda esok. Jadi kalau Tuhan so bicara, langsung lakukan. Jangan bagoro. Sebab kalau bagoro, Petrus bilang iblis ini seperti singa mengaum-ngaum mencari-cari siapa yang dapat ditelannya. Jadi kalau orang bagoro, iblis langsung kasih kabur itu firman Tuhan. Sampai akhirnya orang lupa, orang lalai, dan iblis dapat serang orang. Iblis dapat dodeso orang. Makanya dalam pergilah pada hari ini juga, artinya jangan tunda-tunda. So dengar tu firman Tuhan, langsung dilakukan. Apa pergi ke mana? Dikatakan pergi ke rumah Yosia, Sefanya, pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Nah, jadi kita lihat sini Tuhan bilang,
Saya kira pergi sekarang, nah. Pergi ke mana? Ke rumah Yosia. Bikin apa di sana? Pungut persembahan. Jadi ambil persembahan pada orang. Kenapa kong langsung suruh diambil persembahan pada orang? Nyamar karena perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu orang ini orang yang sudah diberkati. Dari pembuangan dor setia pada Tuhan, akhirnya Tuhan berkati. Sehingga ya ketu selama 20 tahun orang tinggal di Yerusalem, orang juga diberkati oleh Tuhan sampai dikatakan orang ya orang ketu so maju, so kaya. Pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu tadi apa? Dari Heldai, Tobia dan Yedaya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang sukses. Nah, sebab itu dorang ini yang nanti Tuhan mau pakai untuk membangun bait Allah yang terlantar selama 20 tahun. Mas saya tertarik. Heldai ini tidak banyak keterangan siapa dia. Kalau Tobia juga, Tobia ada disebut tapi ada nama yang berbeda. Kalau kita ikuti dalam Perjanjian Lama, 2 Tawarikh 17 ayat yang ke-8, di situ ada nama Tobia. Tobia ini dari turunan Lewi. Mar kalau orang lihat di Nehemia, Nehemia ini dikatakan Tobia orang Amon. Berarti dua pribadi yang berbeda ya. Tobia dalam kitab Tawarikh, 2 Tawarikh 17 ayat 8. Di situ Tobia itu dari turunan Lewi. Sementara kalau kita lihat di Nehemia, yang mengganggu pembangunan tembok Yerusalem oleh Nehemia, Tobia orang Amon. Jadi orang lain berbeda pribadi tapi satu nama. Sama juga tuh Yohan, dia banyak sekali orang nama Yohan. Bar ada Yohan orang mungkin Jawa, ada orang Yohan orang Sanger, ada Yohan orang Gunung dan banyak. Itu katanya. Apalagi dulu-dulu kan cuma satu-satu nama. Kalau zaman sekarang kan 2 nama, 3 nama. Nah sekarang orang kalau mau keluar negeri pakai paspor ini boleh cuma 1 nama. Nah, jadi kalau orang cuma pakai 1 nama mengalami kesulitan jadi pergi ke luar negeri. Dari apa? Dia bilang nama ini ada banyak. Jadi mesti ada, karena saya pernah rombongan ke Israel, ada satu ibu, dia cuma tahu nama Maria. Lama sekali imigrasi dah itu pada dia. Jadi orang sedikit terhalang di pemeriksaan imigrasi karena Dota Maria mana? Karena do buka file banyak nama Maria. Jadi akhirnya karena dia bekerja di salah satu institusi, maka dong kontak ke institusi itu untuk do minta DP identitas. Setelah dong kontak ke institusi itu baru orang lolos. Jadi sebelum dong kontak institusi itu dorang tahan dulu. Karena ada banyak nama itu. Jadi sekarang paspor sudah boleh cuma 1 nama. Dia mesti ada 2 nama, lebih bagus dari 3 nama. Sebab 2 nama pun ada yang sama. Ya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan ingin supaya orang dapat membedakan mana tuh orang beriman dan mana bukan orang beriman. Agar supaya
dapat tahu no tuh pribadi orang yang mau turut membangun bait Allah. Sebab Tobia turunan Lewi dan Tobia orang Amon beda kelakuan. Tobia orang Lewi dia mau membangun sampai dia diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan suruh Pasakaria supaya pungut persembahan pada dia untuk bangun bait Allah, sementara Tobia orang Amon menghalang-halangi. Beda kelakuan satu nama. Kemudian di sini dikatakan untuk apa persembahan dipungut itu? Nah, ternyata persembahan itu dipungut itu. Apa isi persembahan? Perak, emas. For apa? For buat mahkota. Loh kok pungut persembahan? Siapa bikin mahkota? Ya, mahkota itu mau kasih Pak Imam Besar Yosua bin Yosadab. Tapi dia bukan raja. Dia imam, kayak kasih pakai mahkota. Mahkota kan diberikan pada raja. Di sini juga ada berita mesianik ya. Ada berita ke depan. Sebenarnya Yosua ini mengarah kepada Tuhan Yesus nanti. Ya, sebab Yosua itu sebenarnya Yesus. Kalau di bahasa Ibrani menjelaskan kepada Tuhan Yesus. Jadi berita ini adalah berita nubuat, di mana nanti lewat bangsa Israel ada seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia. Karena imam itu kan adalah orang yang mewakili umat berbicara kepada Tuhan. Nabi mewakili Tuhan berbicara kepada umat. Apa isi firman Tuhan? Dikatakan firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Jadi Yosua ini dikasih nama Tunas. Kalau orang baca tuh di Perjanjian Baru, Yesus ini nanti Tunas. Perjanjian Lama dan Tunas. Tunas itu menunjukkan pada Yesus Kristus yang nanti akan datang untuk menaklukkan dosa, iblis dan maut. Jadi sudah ada buat mesianik ini. Untuk apa? Untuk menyatakan ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Di zaman Israel bait Tuhan itu penting sekali, kehadiran Tuhan. Tapi di zaman Perjanjian Baru, bait Tuhan itu Yesus Kristus sendiri. Makanya Yesus bilang kepada murid-murid di depan orang banyak, bongkar bait Allah ini. Aku akan bangunkan dia dalam 3 hari. Oh, orang-orang Farisi dengar, nah ini pesombong sekali. Tompenin orang tua-tua dotu-dotu dulu ada bangun ini apa puluh tahun. Kok kata bongkar cuma 3 hari karena mau kasih bangun kembali. Soalnya masuk di akal anak. Orang Farisi berpikir gedungnya, fisiknya dari gedung itu. Tuhan Yesus sebenarnya bilang dia tubuh ini itu bait Allah. Ini akan salibkan dia pada hari ketiga, dia akan bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis dan kuasa maut. Nah, jadi kita lihat sini berita ini sebenarnya sudah menyatakan tentang nanti akan datang lewat bangsa Israel itu Mesias, Yesus Kristus. Dikatakan di sini bahwa bertunas ia akan mendirikan bait Tuhan. Dan Yesus Kristus kan sudah mendirikan bait Tuhan. Apa? Trompet tubuh. Trompet tubuh ini jadi bait Tuhan. Makanya 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, bukankah tubuhmu adalah bait Roh Kudus, di mana Allah diam di dalamnya? Dan dikatakan dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Ya memang
Bangsa Israel sementara menunggu. Tempo apa Torah mendapat raja? Torah ini 20 tahun berada di Yerusalem, tapi kok ya cuma Torah dipimpin oleh Gubernur Zerubabel. Torah belum ada raja. Nah, sementara Israel itu raja itu penting. Karena raja itu mewakili Tuhan. Menata dompe pemerintahan. Jadi mengharapkan adanya Tuhan sebagai raja kembali memimpin pada orang. Nah, Tuhan akan bilang nanti. Tapi ini menunjukkan kepada Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Makanya kalau orang baca dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, khusus ayat 18 Matius 28, Tuhan Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi berada dalam tanganku. Wah, siapa nabi, siapa imam, siapa raja yang pernah ada dalam dunia ini dari zaman ke zaman yang berani mengatakan bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi berada pada tangan. Dan ada satu. Dan dia ada satu orang yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku. Dari semua nabi yang pernah ada dalam dunia ini, dari semua imam yang pernah ada dalam dunia ini, dari semua tokoh agama yang pernah ada dalam dunia ini, tidak ada satu orang yang berani berkata segala kuasa di surga dan di bumi beralam tanganku, dan mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebenarnya di sini yang dikatakan ayat yang ke-13, dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Ya, ini memang disebut Yosua. Tapi sebenarnya itu ya, Yesus Kristus nanti lewat situasi kondisi Israel, Tuhan berbicara ke depan, jauh ke depan. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam, dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Nah, ini toh. Jadi Yosua DP nubuat di tengah-tengah bangsa Israel, tapi menjelaskan kemudian nanti, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Raja Damai. Dan Yesus Kristus menyatakan itu ketika dia dianiaya, diolok, diludahi, ditampar, dicambok, sampai dipaku di kayu salib. Nyanda ada kata kebencian, nyanda ada kata keluhan, nyanda ada kata ancaman yang dia keluarkan. Tapi justru pada waktu sudah tersalib, dia mengeluarkan kata pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu sebabnya disebut dia Raja Damai. Bayangkan orang-orang memusuhi dia tanpa sebab. Yesus tidak melakukan pelanggaran, justru menghadirkan kerajaan Allah. Tapi dorang salah tangkah, salah mengerti. Iblis sebutakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, sampai pada para pejabat pemerintahan. Iblis kesemputan dompe mata, sampai mata iman, untuk tidak mampu memahami semua nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang menghadirkan damai sejahtera. Malah dorang cuma berpikir bagaimana menaklukkan bangsa-bangsa, menaklukkan orang lain. Sementara Tuhan ingin menaklukkan torang pe ego. Tuhan ingin menaklukkan torang pe dosa. Dan Tuhan ingin memperbaiki torang menjadi manusia rohani. Di sebelah ayat yang ke-14 dikatakan, dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya,
dan akan Yosia bin Sefanyanya. Jadi katakan mahkota itu nanti kalau sebaking itu semacam peringatan for dorang. Dan kita lihat sini di zaman perjanjian baru menyebut kita mendapatkan mahkota kehidupan. Kita yang setia kepada Tuhan, ketika Tuhan datang kembali, maka orang akan dapat mahkota kehidupan. Jadi kalau mahkota itu diberikan kepada Heldai, Tobia, Yedaya, karena sudah turut berpartisipasi dalam membangun bait Tuhan, maka orang semua yang tempat tubuh ini jadi bait Allah, orang semua akan dapat mahkota kehidupan. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Nah, orang-orang dari jauh. Ini menjelaskan dulu kepada bangsa Israel yang sudah terserak dari berbagai penjuru. Baik di zaman Media Persia dan juga menunjukkan kepada zaman akhir. Ya, pada waktu dorang salibkan Tuhan Yesus kan bilang biarlah kutuk itu menimpa kami dan turunan kami. Dan akibatnya ya memang dorang menuai kutuk itu. Dorang minta dan Tuhan izinkan kutuk itu menimpa pada orang. Akibatnya apa? Dorang terbuang. Jenderal Titus dari Yerusalem membumi hanguskan Yerusalem, bait Allah dihancurkan dan tidak ada batu tersusun lagi satu dengan yang lain, dan seluruh orang Israel dibuang ke segala penjuru dunia, termasuk Manado pun dapat jatah mana orang-orang Israel terbuang. Tapi nubuat Alkitab dalam Roma 9-11, Israel tidak akan terbuang untuk selama-lamanya. Tapi menjelang zaman akhir, Tuhan akan mengembalikan mereka ke negeri mereka. Yehezkiel menubuatkan Israel itu bagaikan tulang-tulang kering yang diberi tulang, diberi daging, diberikan saraf, kemudian menjadi tentara yang besar, diberikan nafas kehidupan, lalu menjadi tentara yang banyak. Memang nubuat itu diberikan pada orang nanti akan kembali dari Babel, lalu dorang akan menjadi satu bangsa yang kuat, sehingga dorang nanti akan menggenapkan nubuat-nubuat perjanjian lama di mana Yesus Kristus akan dilahirkan di tengah-tengah Israel. Dan betul, semua tergenapi. Tapi ketika Israel juga membangkang untuk keberapa kalinya, dorang bilang salibkan dia biar kutuk itu menimpa kami dan turunan kami. Maka tahun 33 ketika disalibkan Tuhan Yesus, 37 tahun kemudian, tepatnya tahun 70, Jenderal Titus dari Roma membumi hanguskan Yerusalem dan seluruh Israel dan mengangkat seluruh orang Israel, tidak ada satu tertinggal. Semua dibuang ke segala penjuru dunia. Jadi seluruh dunia ada orang Israel. Kodor sudah buang, kodor sudah kawin-mawin di daerah sana. Oh, lebih lagi waktu dorang terbuang 6 juta itu dibunuh di Jerman. Lalu sesudah itu nubuat Tuhan berkata, tapi menjelang akhir zaman, dorang akan dikumpulkan kembali. Jadi berkali-kali Tuhan kasih hukum pada orang, maka saya pulang, hukum ke saya pulang. Akhirnya 14 Mei tahun 1948 Israel dikembalikan lagi. Dan sekarang dorang sudah jadi bangsa yang kuat. Sekarang ini orang lihat dorang sejajar dengan
bangsa-bangsa yang ada, bangsa-bangsa besar. Padahal penduduk itu paling kecil nih. Cuma belum 10 juta dong penduduk ya. Maksudnya 8 juta lebih, belum 9 juta lah ya penduduk. Tapi dorang pe kepandaian, teknologi, luar biasa. Mereka biji mata Tuhan, no. Dan Tuhan ketuk pakai bangsa ini sebagai penggenapan nubuat. Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa Allah pencipta alam semesta sedang berkarya menyatakan kedaulatannya dan kuasanya di tengah-tengah dunia ini melalui bangsa Israel. Biarpun bangsa Israel ini bangsa kumabal, tukang melawan Tuhan, maka Tuhan ingin menyatakan Tuhan cinta yang luar biasa pada orang. Bahwa melambangkan juga dunia manusia yang meninggalkan Tuhan dan menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan mencintai dengan cinta surgawi. Dan tanda itu diberikan lewat Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, untuk menanggung semua durhaka manusia, supaya manusia jangan binasa, supaya manusia jangan masuk neraka, supaya manusia dapat hidup kekal. Maka Yesus yang jadi tumbal. Sebab itu firman Tuhan ini mesti didengar baik-baik, pesan firman Tuhan. Dan kemudian kalau orang sudah dengar baik-baik itu firman Tuhan, orang juga harus memberikan dukungan. Seperti kepada Heldai, Tobia, dan Yedaya, orang memberikan dukungan untuk pembangunan bait Tuhan, sehingga menjadi simbol mahkota itu akan menjadi kenangan for dorang. Dorang memberi dukungan yang luar biasa. Dan diajar juga situ pada ayat 11 dikatakan begini, pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakan itu kepada imam besar Yosua bin Yosadak. Artinya apa? Menghargai peran pemimpin. Sebab kalau pemimpin tidak dihargai, bagaimana orang hidup mau diberkati oleh Tuhan? Sebab kita bilang juga membenci itu tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, apalagi kalau orang benci-benci sampai pemimpin, orang yang rugi. Ya, mungkin orang mau untung di dunia, merugi di hadapan Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan, orang kehilangan mahkota. Tuhan mengajarkan orang menghormati pemimpin, mendoakan pemimpin. Kalaupun orang pemimpin ada kekeliruan sebagai manusia, sebab manusia ada kekurangan. Manusia tetap ada kekurangan. Itu tanggung jawab orang apa? Kalau orang mau tegur, Alkitab bilang pertama 4 mata. Kedua dibawa di sidang jemaat. Bukan bawa di media sosial. Tapi zaman sekarang enggak. Dorang belum tegur 4 mata, belum bawa di jemaat, belum sebagai di media sosial. Nah, inilah yang membuat rusak tatanan-tatanan kehidupan beriman. Baru menunjukkan sepertinya orang-orang yang ingin berpeduli terhadap organisasi, berpeduli terhadap gereja. Padahal sebenarnya tanpa sadar, iblis sementara pakai pada orang merusak persekutuan gerejawi. Sebab dengan cara-cara duniawi, orang pakai tidak menghargai pemimpin, menjelek-jelekan pemimpin, itu kan cara-cara duniawi. Dan iblis yang akan mendapatkan keuntungan. Nah, kalau iblis mendapatkan keuntungan, nah, orang ini bagaimana? Orang kalau orang hati so dipakai oleh iblis, nah, tentu orang kehilangan mahkota. Sebab itu firman Tuhan saat ini mengingatkan betapa penting orang merenungkan firman Tuhan, supaya seperti tadi Paulus bilang kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, bahwa firman Tuhan itu menuntun kita kepada kehidupan kebenaran, supaya orang bermanfaat orang hidup, dan orang tahu tompe salah, orang
Roh Kudus akan tolong pataran setelah tong sadar. Roh Kudus perbaiki torang kelakuan dan torang dididik berjalan dalam kebenaran supaya torang betul-betul menjadi orang baik, bukan orang jahat, ya, dengan istilah-istilah berbuat baik tapi sebenarnya kelakuan jahat. Istilah-istilahnya kepedulian kepada organisasi tapi sementara menghancurkan organisasi itu sendiri. Sebab itu marilah menghargai pemimpin dan mari orang saling memberi dukungan untuk setiap kegiatan-kegiatan istimewa Bait Allah yang sebagai simbol kehadiran Tuhan Allah. Juga orang doakan dan berpartisipasi dalam pembangunannya. Dan catatan akhir, kalau Bait Allah sudah jadi bagus, itu pelayanan juga ketu bagus. Sehingga berimbanglah antara spiritualitas dengan fisik. Itu dibilang sehat rohani, jasmani, dan materi. Itu berarti Tuhan sedang memberkati orang yang sehat rohani, jasmani, dan materi. Tuhan Yesus yang mempunyai firman akan memberkati kita semua. Jadilah orang-orang Kristen yang mau mendengar firman. Jadilah orang-orang Kristen yang mau saling mendukung, mau saling memperhatikan, mau saling menopang, dan jadilah orang Kristen yang mendoakan dan menghormati pemimpin, menghargai pemimpin, supaya orang semua menjadi orang-orang yang pemberdamai, bukan kerusuhan. Orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Baik keluarga Sumber Kasih, kita sudah dengarkan bersama kebenaran firman Tuhan sebagaimana tema di hari ini ya. Untuk kesempatan siar Sabtu 13 Juli di tahun 2024.